Wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Rizka Rasidah. Saya prodi Perbankan Syariah. Saya di sini akan menjelaskan apa itu sumber dana bank syariah dan dari mana saja sumber dana bank syariah. Apakah teman-teman sudah tahu apa saja dan dari mana sumber dana bank syariah? Sumber dana bank syariah diperoleh dengan cara menghimpun dana dari nasabah yang kemudian digunakan untuk menggerakkan seluruh kegiatan perbankan yang berpengaruh pada kegiatan perekonomian. Perputaran dana diperlukan untuk memperoleh keuntungan yang kemudian keuntungan ini akan dibagi antara bank dan nasabah dengan menerapkan prinsip mudharabah atau bagi hasil yang seadil-adilnya sesuai dengan kesepakatan yang sudah terjalin di awal penerimaan dana. Sumber dana bank syariah yang diperoleh dari beberapa cara, yaitu yang pertama dari modal. Di antara sumber dana yang lain, modal merupakan sumber yang paling penting sejak awal sebelum dibentuknya bank syariah. Modal itu sendiri merupakan dana pribadi yang berasal dari para pemilik yang menyerahkan sebagian dana mereka sebagai bentuk dan tanda bahwa mereka merupakan pemegang saham di bank tersebut. Yang kedua, rekening giro atau current account. Seperti pada bank konvensional lainnya, bank syariah juga menerima simpanan atau tabungan dalam bentuk rekening giro dari nasabah. Dana ini kemudian oleh bank syariah akan diterima sebagai bentuk wadiah atau titipan. Dengan kesepakatan bersama atas penggunaan dana tersebut, pihak bank dapat menggunakan dana tersebut untuk kegiatan perbankan. Sementara itu, bank memberi jaminan kepada nasabah bahwa dana yang sudah diserahkan sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Yang ketiga, rekening tabungan atau saving account. Layanan dari bank syariah yang memungkinkan menerima simpanan atau tabungan dalam bentuk rekening tabungan dari nasabah. Penggunaan dana yang diterima dalam bentuk rekening tabungan dapat digolongkan menjadi 3 kesepakatan, yaitu wadiah atau titipan, yang kedua qard atau pinjaman kebajikan, dan yang ketiga mudharabah atau bagi hasil. Yang keempat dari rekening investasi umum atau General Investment Account. Rekening investasi umum disebut juga dengan investasi tidak terikat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank syariah dari dana simpanan para nasabah, di mana dana ini umumnya merupakan tabungan berjangka pendek. Tujuan penghimpunan dana dalam rekening investasi umum lebih pada keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih daripada hanya sekedar mengamankan tabungan. Prinsip yang digunakan dalam penggunaan dana ini adalah mudharabah atau bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah. Yang kelima, rekening investasi khusus atau Special Investment Account. Rekening investasi khusus atau istilah lainnya adalah investasi terikat, merupakan penghimpunan simpanan tabungan dari nasabah yang diperuntukkan untuk mendanai sebuah proyek yang dikelola oleh bank syariah, di mana dalam pengalokasian dana ini, para nasabah diberikan kebebasan penuh dalam menentukan proyek mana yang menurut nasabah lebih menguntungkan untuk berinvestasi. Yang keenam, obligasi syariah. Obligasi tidak hanya dikenal oleh bank konvensional saja, namun bank syariah juga mengenal obligasi atau di bank syariah lebih umum disebut obligasi syariah. Obligasi syariah merupakan alternatif sumber dana yang bisa digunakan untuk jangka panjang, di atas 5 tahun. Prinsip yang diterapkan dalam obligasi syariah bisa dengan mudharabah atau bagi hasil atau ijarah, sewa. Prinsip-prinsip bank syariah. Bank syariah dalam penerapan semua kegiatannya harus mengikuti aturan-aturan dalam Islam. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam perbankan harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, tidak memberlakukan sistem bunga atau riba. Yang kedua, adanya larangan praktik untuk kegiatan yang bersifat spekulatif dan tidak produktif atau maisir. Yang ketiga, tidak terlibat dengan hal-hal yang bersifat meragukan atau gharar. Yang keempat, tidak digunakan untuk hal-hal yang merusak dan ilegal atau batil. Dan yang kelima, ruang lingkup hanya sebatas pada kegiatan yang dinyatakan halal. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.